Viewsmu mentok. Pasti kamu belum ngelakuin 9 hal ini. Kamu pasti kesel dong kalau misalnya viewsmu mentok, bener ya? Udah capek-capek ngedit, capek-capek ngupload ya kan? Itu nggak capek sih. Yang capek tuh kayak mikirin topiknya, syutingnya, bener nggak? Itu viewsnya paling mentok cuma 200, 500, 1000, nggak nyampe 10.000, bahkan nggak nyampe 100.000 ya. Nah, ini kadang-kadang bisa bikin orang frustasi guys, terutama pada saat kamu bikin YouTube ya. Kenapa ya? Padahal topiknya itu udah apa ya? Udah diriset dengan baik ya kan? Ini udah juga topik yang trending ya kan, gue cara pembahasan juga bagus, ngeditnya juga oke, tapi kenapa viewsnya mentok? Ini mungkin ada 9 hal yang perlu kamu perhatikan, dan hari ini gue akan spill buat lo. Jadi semangat dulu ya guys ya. Buat kalian yang mau tambah semangat, langsung kasih like video ini sekarang. Soalnya nanti kalau video ini bisa dapat 500 likes, gue bakalan bagi-bagi 1 tiket ke webinar gue, YouTube Content Revolution yang terbaru. Webinar ini cuma 1 bulan sekali ya guys ya. Jadi kalau kamu mau ikutan, langsung aja kasih like sekarang. Dan jangan lupa juga untuk di komen ya kan, di komen kira-kira views video ini dalam waktu 7 hari ke depan bisa dapat berapa views. Kalau kamu tebakannya paling deket dan paling benar, nanti ini kamu bakal menang ya. Tapi buat 1 orang doang, oke? Alright, nah langsung aja kita mulai sekarang. 9 hal yang bisa bikin views YouTube-mu tidak mentok lagi. Langsung aja kita belajar gimana caranya jadi content creator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! YouTuber pemula, gue tahu yang namanya bikin konten itu nggak gampang. Dan yang paling susah adalah sebenarnya di awal itu ketika kamu pertama kali nyari niche atau kategorinya. Dan udah ketemu pun, ya kan, belum tentu konten itu bisa berhasil. Nah, gue tahu banget rasanya udah capek-capek berhasil seneng bikin niche-nya seperti ini, dapat kategorinya, kemudian kamu semangat 45 bikin videonya, ya kan, udah diedit lama dan kemudian begitu upload, zong, nggak ada yang nonton. Aduh, sakitnya tuh di sini guys. Nah, makanya gue yakin lu bakal suka dengan apa yang gue bawain hari ini. Hari ini gue akan ngomongin tentang 3 cara naikin views tanpa perlu ganti niche atau tanpa ganti niche yang baru. Nah, penasaran? Pengen tahu dong ya? Kenapa sih Pak bikin topik yang kayak gini hari ini? Soalnya gini guys ya, ini adalah channel pertama gue. Lu lihat di sini ya, oke? Channel ini gagal guys ya, cuman gue mau kasih tau aja, gue suka dengan niche ini. Jujur, gue tuh punya cita-cita ya kan, mungkin gara-gara kebanyakan nonton Netflix yang siapa tuh, yang keliling dunia sambil makan-makan ya. Gue kalau ngeliat kayak si Mark Wins lah, kayak ngeliat Next Carlos tuh gue tuh kepengen guys ya. Gue kepengen jalan-jalan ya kan, either keliling Indonesia atau keliling dunia, travel, sambil makan-makan, sambil ngonten. Gue kepengen banget, itu mimpi gue, semoga berhasil ya guys ya, diaminin ya guys ya, tolong ya minta doanya ya, oke? Jadi gue kepengen bikin seperti itu. Sayangnya kategori ini gue tinggalkan, ya kan? Karena gue pikir waktu itu nggak berhasil, oke? Padahal guys, kalau misalnya gue cuma ganti 3 hal kecil ini aja, yang which is gue udah tahu sesudah 6 tahun bikin YouTube, ya kan? Ini gue rasa channel ini bisa jalan loh. Ya, bener ya. Jadi gue ngerasa itu bisa jalan. Dan mungkin ini terjadi sama kamu ya. Kalau kamu sekarang misalnya udah bikin channel cukup lama, mungkin ada yang setahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, dan kayaknya nggak berhasil gitu ya. Dan kayaknya, aduh apakah gue mesti ganti kategori? Itu susah ya guys ya. Ganti kategori itu kayak ganti jurusan kuliah. Bayangin ya, lu udah belajar 3 tahun ya kan. Dan kemudian lu disuruh ganti kuliah jurusan, kan susah ya, kan tanggung ya. Gimana pun juga kan ada ilmunya, bener gak ya? Kayak lu pacaran 3 tahun terus kemudian lu ragu-ragu gue mau merit apa enggak. Itu lain cerita. But anyway, hari ini gue akan ceritain gimana caranya naikin views tanpa perlu ganti niche. Oke guys, tanpa babi bu lagi, gue akan spill gimana caranya naikin views tanpa perlu ganti niche baru. Yang pertama, ini guys ya, kontennya jangan terlalu pasaran ya, alias cari angle yang lebih spesifik. Itu ya guys ya. Jadi ketika gue bikin channel gue yang di awal, itu menurut gue kontennya agak pasaran ya. Maksudnya apa ya? Ya makan, kemudian gue review. Pasaran banget ya guys ya. Nggak ada yang spesifik, nggak ada yang unik daripada itu. Loh Pak, bukannya namanya review makanan seperti itu. Memang seperti itu, tapi kamu perlu cari apa ya, mungkin gaya atau syuting atau editingnya gayanya sedikit beda. Jadi pembeda kamu dengan yang lain ya. Kalau kamu pernah lihat video saya sebelumnya yang ngomongin tentang si koki rumah itu, nah itu caranya beda guys. Sama-sama review makanan, cuma gayanya beda. Kayak Code Blue itu kan gayanya beda ya guys ya. Memang nggak semua orang suka ya. Tapi anyway, itu membuat dia jadi distinct, jadi beda gitu ya. Nah itu yang menurut saya penting. Ini seperti kayak kata Pak Panji ya, Pak Panji, Bang Panji ya kan. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Apa maksudnya Pak? Nanti kamu pikirin baik-baik ya, oke? Intinya, berbeda sedikit aja, itu akan membuat kamu lebih gampang dikenali, ya. Jadi ada brandingnya kamu. Nah, gue mau kasih lihat satu contoh di sini ya. Ini menarik sih, ya. Ini ada satu, ada satu channel namanya Penikmat Tanjakan. Halo, apa kabar? Ya kan? Baru 669 subscribers, 37 video. Kalau kamu lihat di sini ya, cukup rajin ya. Sebulan artinya 1 bulan mungkin ngupload 4 kali ya.
Nah, cuman yang kamu lihat di sini, ya kan, video-videonya ini tentang travel, ya kan. Nah, kalau kamu lihat kontennya ini terlalu generik, ya. Intinya apa ya? Keseruan gerak jalan Mojokerto menjelang ganti tahun baru, perayaan tahun baru. Nah, kalau kamu bikin judul kayak gini, topiknya kayak gini, ya kan, nggak menarik, guys. Karena kenapa ya? Orang nggak peduli, ya kan. Apanya serunya gerak jalan, ya kan? Nggak ada serunya. Paham maksud gue ya? Jadi kontennya tuh terlalu generik, terlalu flat. Nggak ada sesuatu yang kayak wow atau heboh. Jadi terlalu pasaran. Nah, coba bandingkan dengan satu channel ini, guys ya. Ini channelnya namanya Afgan Fazri Handoko, ya. Udah 378.000 subscriber, baru 251 video, ya kan. Isinya kurang lebih mirip ya, guys ya. Sebenarnya dia tentang perjalanan aja gitu. Jadi mirip kayak tadi jalan-jalan juga lain sebagainya. Tapi kalau kamu lihat di sini, ya kan, cara dia ngebahas, ya kan, cara dia ngebahas videonya itu beda, guys ya. Jadi dia tuh bikinnya tuh kayak apa ya? Konsepnya kayak ASMR vlog gitu, guys ya. Nih, kalau kamu lihat di sini ya, ASMR vlog. Kali ini gue sungguh terpesona. Bukan sebuah tempat wisata, tapi ya istirahat di mobil dulu biar 55.000. Dan di sini udah ada fasilitas toilet. Kayak gini, guys ya. Ada suara-suara alamnya, lagu-lagu yang santai, kayak gini ya. Ini ternyata yang nonton banyak loh, guys. 31.000 yang nonton 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu ya, oke. Produknya banyak banget, 50 produk. Jual apaan ini? Banyak banget produknya. Hebat dia. Semuanya dijual, guys. Nah, modelnya gini tuh. Pakai drone dia ya. Mungkin orang senang lihat ginian ya. Kemudian ditambah dengan ceritanya dia sambil jalan-jalan kayak gini ya. Bandingkan dengan si penikmat tanjakan yang modelnya gini. Mohon maaf ya penikmat tanjakan, tapi semoga kalau kamu ngelihat channel ini kamu bisa belajar juga ya. Nah, kalau kayak gini kelihatannya memang seru ya, tapi coba dikemas dengan sesuatu yang menarik. Kalau ini kan kayak apa ya? Kayak iklan, kayak papan pengumuman gitu ya. Mungkin kamu bisa bikin dramanya aja kamu sebagai salah satu peserta di sini ya kan. Dibandingkan dengan kamu meliput keseruan acaranya gitu ya. Jadi coba kayak dokumentasi kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan nggak menarik ya. Nah, ini kan pakai lagu, kemudian syuting kayak gini. Nah, menurut gua, kalau mau dibikin lebih menarik, coba dikasih kayak voice over ya kan, kayak Bang ini ya, kayak Bang siapa namanya? Bang Afgan Fazri ya. Gimana menurut lu, guys? Masih ada 2 tips lagi nih ya. Nah, 2 tips ini menurut gua lebih berharga lagi. Yuk kita lihat. Oke, ini tips selanjutnya, gimana caranya naikin views tanpa perlu ganti niche yang baru. Nah, kalau lu lihat channel gua yang dulu, lihat nih kayak gini guys ya, channel gue dulu nih ya. Belajar advance brew coffee di Urban Coffee Weekend. Siapa yang mau nonton? Pak Michael, McDonald's Secret Recipe, burger rendang, oke, bakso Pak Jes Sukomanunggal, Tastemade 17 Lounge, bakmi enak Surabaya, Seragam Mitab, ngerti kan? Gue tuh masih cupu banget guys, mohon maaf ya guys, ini berapa tahun yang lalu nih? 7 tahun yang lalu guys ya, gue masih cupu banget nggak ngerti ya kan? Nah sekarang udah lebih ngerti lagi, gue nggak mungkin bikin kayak gini ya kan? Jadi intinya, yang gue bikin ini mestinya ya, apa ya? Mestinya sesuatu yang lebih dramatis gitu ya. Daripada gue bikin McDonald's Secret Recipe burger rendang. Nggak menarik, ya kan? Mungkin gini ya, judulnya itu gue bikin kayak, lu pasti nggak pernah makan, ya kan? Atau misalnya apa ya, bukan resep ya, menu McDonald paling unik di dunia. Misalnya kayak gitu, kan lebih dramatis gitu ya guys ya. Jadi, kalau lu bikin video, ya kan, make sure topiknya dan judulnya itu dramatis. Karena kalau nggak dramatis, ya orang, ngapain gue nonton ini? Nggak ada sesuatu yang menarik, paham ya? Ya memang kedengarannya kayak, kok kamu bikin sesuatu bombastis banget sih mesti kayak gitu. That's the way it is. Kenapa? Karena kamu perlu grab attention-nya orang. Orang-orang ini sekarang ya, saingan kita tuh banyak banget guys ya. Jadi kalau lu nggak bombastis ya gimana bisa? Makanya jangan heran. Kalau lihat misalnya kayak, apa ya, kayak di berita-berita dan lain sebagainya, semuanya bombastis, padahal isinya ya begitu doang, sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu ya, cuma dibikin bombastis, itu kan at least bikin orang mau ngeklik ya. Nah, suka atau nggak suka ya kan, ya tergantung kamu ya kan, tapi memang media tuh kayak gitu, dan karena kamu mau jadi YouTuber, mau jadi content creator, ya mau nggak mau kamu juga di dalam dunia ini, ya, jadi kamu perlu belajar juga gimana caranya menarik perhatian orang, dengan membuat sesuatu topik yang lebih menarik. Ya, lebih apa ya, maksudnya ya lebih eye catching gitu ya, yang lebih bikin orang kayak wow, apaan gitu ya. Nggak bikin judul kayak gua gini guys, oke? Ya, jadi saran gua coba dibikin judul ataupun juga topik yang lebih
bombastis, lebih menarik. Oke, cara selanjutnya untuk naikin views tanpa ganti niche baru yang menurut gue ini bisa immediately kamu lakukan sekarang juga, yaitu apa guys? Nah ini guys ya, tadi ganti judul yang bombastis udah ya kan? Next, thumbnailnya juga harus bombastis. Nah, thumbnail guys bombastis ya. Jangan kayak video yang kedua ini, kalau kamu lihat nih video yang kedua ya. Ini modelnya cuma kayak foto grup bareng, jebret di foto. Bahkan mungkin ada yang dikasih tulisan kayak gitu ya, yang kayak tanjakan itu ya. Modelnya kayak gitu doang. Itu nggak ada yang mau nonton guys. Orang nggak ada yang mau ngeliat, nggak bakal ada orang tertarik mau ngeklik liatin foto grupnya lu. Ya, mungkin grupnya lu mau ngeklik, tapi orang lain nggak important buat mereka. Nah, lu coba ngeliat di sini ya. Yang satunya lagi nih, yang video ini ya. Ini ya. Kisah 7 pendaki masuk ke alas Lali Jiwo. Wah, terus ada mukanya gini. Gitu. Terus satu lagi kayak mikir kayak gitu ya. Bikin orang kepo, ya kan? Terus ada kayak gambar apa di belakang kayak gitu. Nah ini warnanya gelap semua, terus ada kayak gitu. Itu bikin orang pengen ngeklik, guys. Bisa paham ya, guys ya? Karena ada unsur yang bikin orang kayak penasaran, pengen kepo ya. Dan ini memang agak alay ya, guys ya, jujur ya. Mungkin isi videonya nggak sampai gimana gitu ya. Tapi anyway, ini yang membuat orang pengen ngeklik. Dan itu penting sekali kalau kamu mau naikin views. At least orang harus tertarik untuk ngeklik dulu. Jangan ngomong sama gua, Pak, kualitas video saya bagus, Pak. Sini sinematik, saya pakai drone, pakai gini-gini. Hey, nobody knows kalau misalnya thumbnailnya lu jelek. Lu bisa bayangin ya, film Marvel. Film Marvel yang keren, wow gitu ya. Kemudian isi videonya itu ya maksudnya nggak ada superhero-nya, cuman kayak orang-orang biasa aja yang di depan gitu, yang kayak gini, foto grup. Halo, kayak gini. Kira-kira ada yang mau nonton nggak? Nggak ada lah guys ya. Lu lihat semuanya poster film itu selalu lebay, selalu wow, ya kan? Nah itu dia. Ya, jadi thumbnail itu adalah foto poster filmnya kamu. Pastikan jangan sia-siakan guys. Dan yang gue suka lagi di YouTube itu sekarang ada, kamu bisa ngupload 3 ya, 3. Jadi nanti bisa dites yang mana yang paling bagus. Pak, saya bikin satu aja capek Pak. Ya kalau bikin satu capek dan ngarepin itu rame, ya gimana ya guys ya? Namanya kurang usaha, bener nggak? Kalau lu mau usaha minimal lu upload 3 lah. Apa itu loyal viewers? Nah, loyal viewers adalah viewers atau audience yang terus setia buat stay nonton video-videomu. Mereka ini selalu nungguin pada saat kamu upload sesuatu. Yang paling pertama kali mau interaksi sama channelmu. Kamu tahu yang pertama kali komen Pertamax? Nah, itu dia guys ya. Efeknya apa sih kalau lu bisa punya loyal viewers? Efeknya adalah, pertama, minimal kamu bisa dapat views sebanyak audience loyalmu di setiap video barumu. Nah, dengan gini guys, views videomu bakal terus konsisten. Kedengarannya gampang ya. Tapi Pak, gimana caranya bangun loyal viewers? Nah, bangun loyal viewers itu memang tidak mudah. Tapi gue hari ini akan beberin rahasianya. Gue akan bongkar buat lo, biar lo pada tahu. Oke guys, tanpa babi bu lagi, langsung aja kita mulai ya. Gimana caranya untuk dapetin loyal viewers? Nah, gue akan share 3 tips. Gimana caranya kamu bisa dapet loyal viewers untuk channelnya kamu. Pengen kan? Oke, kalau pengen simak baik-baik, jangan di skip ya. Oke, yang pertama itu adalah fokus di niche kategorimu ya. Jangan gado-gado. Oke? Nah, ini guys ya. Kalau menurut gue kebanyakan YouTuber pemula itu gampang banget gado-gado ya. Semuanya mau dibikin soalnya. Kenapa? Karena semuanya menarik ya. Jadi problem orang kreatif itu sebenarnya bukannya dia nggak bisa bikin video atau nggak ada topik ya kan. Tapi problemnya adalah terlalu banyak hal menarik di depan mata yang pengen diceritain. Hari ini gue lagi nge-browse, wah ketemu satu topik menarik pengen gue ceritain ya kan. Nah ini guys, kalau lu bikin seperti itu akan jadi jebakan buat diri lu sendiri. Jadi saran gue, jangan ya guys ya. Kenapa? Karena orang ketika dia menemukan video lu nih, contoh misalnya ya, lu ketika bikin video, contoh misalnya tentang tentang gosip lah ya, lu tentang gosip artis lah, lu ngomongin si A, si B misalnya kayak gitu ya, dan orang senang dengan itu. Next tuh dia pengen denger lu ngomong hal itu lagi. Jadi kalau misalnya hari ini lu ngomongin gosip artis, kemudian next lu ngomongin tentang jalan-jalan atau ngomong tentang gimana caranya lu mukbang, itu nggak menarik. Karena kenapa? Kita ketemunya pertama kali itu adalah si audiens itu pertama kali ketemu adalah ketika kamu lagi gosipin artis. Bisa paham di sini guys? Jadi manusia itu menyukai yang namanya konsistensi ya. Simple banget. Contoh misalnya kalau lu pergi ke restoran, lu pengen makan nih ya, pengen makan dari segitu banyak menu ya kan. Lu paling pilih cuma 1-2 itu doang. Padahal dari restoran yang segitu banyak, lu udah pilih nih dari restoran segitu banyak, lu pilih satu restoran itu, terus lu lihat menunya, lu juga pilihnya itu aja. Bahkan minumnya itu lagi. Ayo, ngaku. Bener ya? Nah, makanya penting banget supaya kamu stay di dalam niche atau kategorimu, jangan gado-gado. Nah, supaya lebih gampang, gua akan kasih kamu 5 niche ya kan yang paling rame di YouTube ya. Siap-siap ya. Oke, yang pertama itu adalah niche hiburan atau entertainment ya. Ini adalah konten hiburan ya. Jadi mencakup kayak vlog lah, komedi, parodi, konten ringan, sketsa dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh channel yang seperti ini adalah podcast, vlog,
video lucu, konten yang menampilkan kepribadian yang kreatif, unik-unik ya. Nah, audiensnya ini asiknya ya guys ya. Semua audiens rata-rata suka ya. Dan ini merupakan salah satu niche yang terbesar di YouTube. Oke, jadi niche-nya itu bisa dari berbagai macam kalangan, cewek cowok semuanya bisa ya. Tapi tergantung dari personal brandingnya. Nah, beberapa contohnya, contoh kayak misalnya kayak Ria Ricis. Ya kan, Itakimo Bali, ada yang tahu Itakimo? Oke, ada lagi Bang Fadil Jaidi ya, Fadil Jaidi ya, rame. Kemudian Bang Yudis Ardana, nah ya itu rame ya. Dan ada masih banyak lagi channel-channel yang kontennya menghibur seperti ini ya. Nah, saran gua, pilih satu referensi yang pas buat kamu dan kemudian ya kamu ikutin aja ya kan, gimana caranya mereka bikin konten seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah niche gaming ya. Niche gaming ini juga salah satu niche yang makin lama makin gede. Kenapa? Ya namanya niche game ini banyak disukai oleh Gen Z ya. Kamu Gen Z bukan ya? Gen Z itu anak-anak yang umurnya belasan tahun ya kan, remaja lah ya. Jadi biasanya tuh anak SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah ya, bahkan gue sampai sekarang juga kadang-kadang masih sering main game ya kan. Pokoknya intinya game itu salah satu yang gede banget ya kan. Karena kenapa? Orang main game itu dia tuh mainnya terus-menerus guys ya. Jadi nggak putus gitu ya. Kalau misalnya kita seneng dengan satu game ya kan, kita akan teliti terus. Kayak anak saya gitu ya, dia seneng main misalnya Brawl Stars ya kan, atau main COC misalnya kayak gitu ya. Itu diliatin terus ya, diikutin terus gitu ya. Wah, sampai paham. Karena kenapa? Tiap hari otaknya dipenuhi dengan game tersebut. Nah, ini umum ya guys ya. Pada saat kita manusia seneng dengan sesuatu, kita kepengen tuh ngeliat itu terus. Wow Pak, efeknya sampai kayak gitu Pak. Iya, bener ya kan. Nah, makanya yang namanya gaming-gaming channel itu rame. Apalagi kalau misalnya ada temennya yang asik. Nah, ini guys ya. Kalau misalnya lu bisa jadi temen yang asik ketika main game tersebut ya kan, alias kamu punya kepribadian yang asik, ngomongnya asik, komennya asik ya kan, orang akan lebih seneng lagi. Dan apalagi ditambah dengan kamu jago. Ya, jago main game tersebut ya. Jadi saran gua, kamu kalau yang milih channel gaming ya kan, kembangkan juga kepribadianmu ya kan. Jadilah temen yang asik ketika main game ya. Terserah gimana asiknya ya kan. Mungkin ngomongnya asik, mungkin gaya dandanannya asik ya kan, atau kamu mainnya asik ya kan, terserah. Nah, contoh-contoh channel seperti ini biasanya kayak let's play atau walkthrough, kemudian streaming game populer ya kan. Contohnya kayak ada Minecraft, Roblox, Fortnite, MOBA ya kan. Nah, audiensnya ini kebanyakan itu anak-anak remaja, gamers sudah pasti ya, yang udah lebih tua nggak main game pasti nggak mau ya. Beberapa contoh yang bisa jadikan referensi yang menurut gua oke banget adalah pertama Meow Auk ya. Meow Auk itu menurut gua konsisten banget ya, gue suka sama dia ya. Kemudian next ada Milihia. Nah, Milihia ini juga asik ya guys ya. Ini beberapa teman main bareng kayak gitu doang ya kan. Nah, niche terbesar YouTube selanjutnya adalah edukasi. Nah, edukasi ini adalah di mana kita menggunakan YouTube sebagai tempat untuk belajar. Meskipun kamu nggak belajar jadi kayak master atau PhD ya, nggak, oke. Jadi orang belajar tuh yang singkat-singkat. Contoh misalnya, gimana caranya belajar bahasa Inggris, gimana caranya belajar masak, resep, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ya kan pembelajaran di YouTube. Dan kamu bisa ngajarin apa aja ya kan, sampai ngajarin gimana cara baca muka orang, ya bisa juga guys. Terserah kamu ya. Kenapa? Karena YouTube ini adalah search engine terbesar nomor 2 di dunia ya. Jadi kalau misalnya orang nyari di situ itu umum banget ya. Dan biasanya kalau orang nyari di Google nggak ada, nyarinya di YouTube. Meskipun sekarang kayaknya sudah mulai nih ya, nanyanya pakai AI ya kan. Tapi hopefully nanti AI itu juga mengarahkan kita ke video-video YouTube ya. Kalau misalnya kamu pakai Gemini ya kan, itu mestinya bisa ngarahin kita ke video YouTube-nya kita. Nah, ini ada beberapa contoh channel edukasi yang menurut gua worth it untuk kamu jadikan referensi. Yang pertama, channel Seniman Bocah. Yes, ini belajar jadi gimana bikin arts gitu ya, orang Bali ya. Keren banget menurut gua ya kan. Ini mestinya bisa jadi referensi yang bagus banget, dan juga udah viewersnya udah jutaan ya. Nah, yang satunya lagi siapa guys? Ya, channel ini Michael Sugiarto. Promosi diri sendiri. Ya, kalau kamu pengen belajar anything about content creator, terutama jadi YouTuber ya kan, ini channel yang tepat ya. Dan kalau kamu pengen belajar segala sesuatu tentang affiliate, ada channel gue satu lagi namanya Teknobi ya kan. Kamu bisa belajar segala sesuatu tentang TikTok affiliate, Shopee affiliate ya kan. Pokoknya bisnis affiliate di situ. Ya, gimana how to make money online, di situ belajar ya. Buat teman-teman yang udah jadi viewer setianya Michael Sugiarto sama Teknobi, siapa nih ya? Langsung kasih like sekarang ya guys ya. Nah, ini selanjutnya yang juga rame banget di YouTube itu adalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, ini meliputi tentang kayak beauty, fashion, makan, traveling, kehidupan sehari-hari. Yang menurut gue asik banget sekarang yang rame ya adalah traveling. Ya, kenapa? Karena ya namanya anak-anak muda sekarang hobinya travel guys, oke. Salah satunya yang gue suka ini ada Edwin Leonardo. Kalau lu lihat gue suka ya kan, asik banget anaknya. Dia mulai dari sekolah luar negeri, gue ngikutin sampai sekarang udah balik Indo, malah keliling-keliling travel keliling dunia sekarang ya. Keliling Indonesia dulu terus baru keliling dunia. Gue suka banget. Kemudian next, ada satu yang mungkin menurut gue agak kontroversial. Lu boleh setuju, boleh enggak sama gue tentang lifestyle ya kan. Adalah Super Cool Band. Ada yang tahu? Ini adalah apa ya?
anak konglomerat Indonesia, personanya kayak Uncle Roger gitu ya, si super cool band ini. Lucu ya. Dia ini ngomongin gimana caranya jadi cindo yang kaya banget ya, dan gimana caranya jadi professional son. Ini menurut gua salah satu dia nunjukin gaya hidup lifestyle ya, agak-agak hedon gitu ya. But it's funny in a funny way ya. Menurut gua oke aja ya kan, dan banyak orang suka ya. Dan yang gua suka kalau di super cool band ini adalah gini ya guys ya. Yang nonton bukan cuma orang Indo. Nah ini guys ya, jadi akhirnya menurut gua kreator-kreator Indonesia ya kan itu bisa merambah pasar luar negeri seperti Uncle Roger, seperti Bayasi TV ya kan. Jadi intinya kreator-kreator Indonesia ini sekarang mulai merambah ke dunia internasional, lebih dikenal lagi ya. Keren ya super cool band ya. Nah ini terakhir ini menurut gua juga gede banget ya kan, dan banyak sekali dan mungkin nggak bakal selesai, yaitu adalah teknologi atau tech ya. Ngomongin edukasi teknologi itu gede sekali, dan ini namanya hidup di dunia teknologi, makin lama teknologi makin berkembang. Of course perlu ada yang belajar ya, dan saya sebagai seorang pemerhati teknologi itu selalu nyari-nyari model seperti itu. Contohnya kayak gadgetin atau YouTuber cupu ya kan. Kalau gue mau nyari gadget, cara settingnya gimana, gue pasti nanya sama mereka ya kan, ngecek lah ya itunya kayak Mr. Who's the Boss ya kan, itu rame sekali. Nah audiensnya tapi sangat tersegmentasi ya, cuma orang-orang yang memang hobinya teknologi aja, profesional, IT, ataupun juga anak-anak Gen Z ya. Oke guys, itu baru yang pertama dan gue jelasin di manis ya, emang cukup panjang tapi sabar ya kan, karena kali ini gue akan jelasin dua lagi yang terakhir nih, gimana caranya dapetin viewers yang loyal atau loyal viewers ya. Yang kedua ini adalah ini guys, ini penting dan banyak dilupakan orang, yaitu bikinlah konten yang disukai viewersmu. Nah ini guys ya, banyak orang bikin konten itu yang suka dia sendiri. Loh Pak, kalau saya nggak suka gimana cara bikin konten Pak? Oh gue paham, tapi coba riset kira-kira viewersmu tuh sukanya apa? Nah pertanyaannya sekarang, Pak saya tahu dari mana viewers saya sukanya apa? Caranya simpel ya guys ya, coba kamu ke kolom komentar dan baca komentarnya orang. Orang-orang tuh seneng apa ya, nanya apa gitu ya, dia senengnya tuh apa, dia akan dikasih tahu di komen guys ya. Dan cobalah bikin konten-konten sesuai dengan komentar itu. That's it, simple kan? Banyak orang tuh ya udah bikin video nggak pernah baca komen guys. Nah jujur ya, kalau gue nih di Teknobi Marga Sugiarto, gue mengusahakan diri gue untuk baca komen ya, dan gue akan bales-bales. Kalau kamu lihat ya, aku udah balesan kayak gini-gini, itu bukan admin guys ya, kebanyakan sebagian besar ya itu dari gue sendiri. Jadi buat teman-teman yang belum komen, sekarang komen ya, kira-kira lu mau dapet topik apa lagi yang pengen gue jelasin ya kan. Jadi nanti kalau misalnya gue udah jelasin ya kan, gue akan mention nama lo. Mau? Oke? Langsung di komen sekarang ya. Nah tips terakhir yang menurut gue tidak kalah pentingnya, dan ini merupakan salah satu fitur di YouTube yang sudah diluncurkan lama tapi tidak banyak orang pakai. Ya, yaitu apa? Yaitu channel membership. Nah, ya ngomong-ngomong channel membership ya, menurut gue ini salah satu fitur yang membuat orang itu loyal. Karena kalau kamu udah jadi member, ya kan, kamu tuh dapat update info terbaru khusus, ya kan, kayak masuk satu segmen khusus. Kemudian selain itu, ketika kamu komen, ketika misalnya orang nge-live nih ya kan, dan kamu komen, itu ada badge khusus di pinggirnya. Jadi menimbulkan satu kayak kebanggaan tersendiri gitu jadi member ya. Dan ini ada beberapa channel yang menurut gue bagus banget, yaitu channel-channel yang membuat konten-konten memang khusus untuk member. Nah salah satunya adalah di Michael Sugiarto ini guys ya. Oke, gue juga udah bikin konten-konten khusus untuk member ya. Kalau kamu mau, kamu bisa join di sini ya, jadi member komunitas juga ya. Dan ini bayarnya cuma sebulan sekali, minimal banget, mungkin secangkir kopi sudah habis ya kan. Nah intinya kamu mendukung kreator yang kamu suka ya, salah satunya mungkin channel ini. Oke, ada beberapa channel yang menurut gue juga punya komunitas yang bagus ya, contohnya kayak Nadia Omara ya kan, cek aja sendiri situ. Terus ada Dindin KT ya kan, ini main game ya kan, ini keren banget ya. Kemudian ada lagi Jos Rafa, itu juga oke guys ya. Nah jadi kalau kamu pengen dapet apa ya, dapat referensi gimana caranya bikin channel membership yang bagus, itu dari 3 channel itu termasuk channel ini juga oke ya kan. Kamu bisa ngelihat gimana caranya kita ngebangun channel membership ini sehingga teman-teman itu bisa berasa jadi satu komunitas dan loyal. Gimana? Setuju nggak? Kalau oke, langsung aja di komen sekarang ya kan, kira-kira kamu pengen saya bikin topik tentang apa lagi nih ya. Jangan lupa langsung di komen sekarang dan kasih like ya. YouTuber pemula, yang namanya bikin video tuh gampang ya kan, tapi bikin video yang channelnya itu terus-menerus banyak yang nonton ya kan, dan nonton sampai kapanpun juga, itu yang nggak gampang guys. Kemarin itu ada yang komen, gue cari-cari lagi komennya nggak tahu hilang di mana ya. Jadi dia nanya, Pak gimana caranya bikin channel yang orang sampai kapanpun mau nonton? Gue pertama mikir kayak, emang bisa gitu ya. Tapi karena ada yang nanya, gue jadi mikir ya,
Iya ya, kenapa enggak gitu ya? Bener nggak? Oke. Nah, akhirnya sesudah gua review dan akhirnya gua riset ya kan, gua ngecek-ngecek. Akhirnya ketemu guys, beberapa channel yang modelnya kayak gitu. Nah, lu penasaran nggak kira-kira channelnya tuh kayak apa ya? Hari ini gua akan spill buat lu ya kan. 3 tips gimana caranya bikin channel yang sampai kapanpun banyak yang nonton. Mau nggak? Oke. Kalau mau, langsung aja guys ya, langsung dikasih like sekarang, oke? Karena gua akan spill kali ini ya kan, gimana caranya bikin channel yang sampai kapanpun topiknya itu nggak evergreen gitu ya, selalu akan ada yang nonton, nggak dikekang dengan waktu. Dikekang dengan waktu, kesannya kayak gitu ya. Tapi intinya ini channel-channel ini menurut gua adalah channel-channel yang oke banget dan bisa banget kamu kamu jadikan referensi, kamu tiru, modifikasi ya kan, lebih disesuaikan dengan kategorinya kamu. Oke? Nah, kalau kamu penasaran langsung aja kita masuk. Yuk. Oke, ini adalah 3 tips bikin channel yang sampai kapanpun bisa banyak yang nonton ya. Tips yang pertama ini penting guys, siap-siap ya. 1, 2, 3. Yes, ini dia. Jangan bosenin. Karena bosen itu bikin ngantuk. Maksudnya apa sih Pak? Oke, maksudnya lu perlu lihat channel ini nih ya. Oke, ini channelnya Miss Messi. Ada yang tahu Miss Messi? Miss Messi ini ya guys ya, kelihatannya kayak heboh, lucu, menarik ya kan, dan lain sebagainya. Orang aslinya nggak kayak gini guys, oke? Gue kasih tau orang aslinya lembut, baik, ramah. By the way, gue ketemu kemarin di acaranya YouTube ya kan. Orangnya baik guys ya, dan kalau ngomong ya definitely nggak kayak di video, maksud gue ya. Oke, kalau di video kan kayak wah heboh, lucu gitu kan ya. Nah itu guys ya, kenapa Miss Messi yang yang istilahnya orang aslinya nggak kayak gitu, tapi kalau di dalam video itu in characters kayak begitu. Tujuannya apa? Supaya nggak bosenin dan bikin ngantuk. Jadi kalau lu bikin video juga kayak gitu guys. Ya, bikin video tuh jangan ngerasa kayak, oh udah gue mesti gaya gue kayak begini ya, oke aja kayak gitu. Nggak ada masalah kok kalau misalnya lu mau lebih lebay sedikit, gaya lu lebih berlebihan sedikit, nggak ada masalah. Ya kan? Karena mungkin pada saat lu bikin video, kayak gue nih sekarang gue bikin video ya, gue ngerasa kayak gue tuh, wah ini bukan gue banget gitu ya. Gue kalau dalam sehari-hari gue nggak mungkin ngomong kayak gini ya. Nggak mungkin gue kayak aneh gini, pokoknya ngomong agak pokoknya agak begini gitu ya, bercanda juga kayak gini. Nggak kayak gitu ya guys ya. Tapi di dalam video lu masih kayak gitu. Dan begitu lu udah nonton videonya, lu ngelihat ya, kayaknya biasa aja gitu. Nggak sesuatu yang kayak out of character. Bisa paham maksud gue? Ya kan? Nah, jadi saran gue ya kan, coba ketika lu bikin video ya, lu mencurahkan energi lu atau ekspresi lu ya, mungkin 110% atau 120% lebih wow, lebih lebay daripada biasanya. Jadi itu akan membuat video lu itu tidak boring, ya kan? Ada naiknya, ada turunnya, ya kayak gitu. Itu menurut gua. Jadi kayak Miss Messi gini ya, kan dia lucu gitu ya, oke? Nah, itu lu bisa bikin kayak gitu. Coba kita lihat sekarang ya, salah satu video Miss Messi yang paling ramai. Coba kita lihat populer. Gila! 217 juta. Oh my god. Itu guys namanya ekspresi. Gila gitu. Coba kita lihat sini ya. Tuh lihat ya guys. Ini gimana caranya ya? Ini gerakin sininya doang. Aneh gua. Kayak gitu tuh, ya. Oh, dia cuma kompilasi kayak gini guys. Ini paling ramenya dia nih, ya. Coba kita lihat lagi satunya ya. Bikin slime kecil 100 juta. Gila guys, satu 200 juta, satu lagi 100 juta. Bikin slime kecil. Oke. Buset. Orang aslinya nggak kayak gini nggak sih? Nggak kayak, nah jadi. Apa emang gitu ya? Apa mungkin ketemu gue aja jadi jaim? Tapi intinya ya lu bikin coba agak lebay ya. Yang ini agak lebay kayaknya nih. Coba lihat. Kami sih coba bikin tren boy next door. Oke, kayaknya gampang kita hafalin banget. Ya lu ngerti maksud gue ya? Oke, sekarang kita langsung ke tips berikutnya. Yuk. Oke, ini dia tips selanjutnya. Gimana caranya bikin channel yang sampai kapanpun terus banyak yang nonton? Yes. Nah, ini guys ya, lu perlu paham yang namanya kudet. Ada yang tahu kudet? Jangan kudet ya guys ya. Jangan kudet alias ikutin tren biar kontenmu itu relevan ya. Jadi kalau kamu misalnya kayak gini, channelmu itu akan diikutin orang terus ya. Karena orang penasaran dengan sesuatu tren yang baru atau lain sebagainya. Bisa paham? Oke. Nah, ini guys ya. Ini salah satu channel yang menurut gue oke banget. Namanya Bro Gerald Vincent. Gue ketemu dia kemarin, orangnya ya emang sama gantengnya guys. Oke. Cuma masih gantengan gue. Tak elah. Anyway, ya kita lihat di sini ya.
Ini video-videonya lumayan ya. Jadi Bro Gerald ini hampir tiap hari upload dan dia ngomongin sesuatu yang tren guys ya. Anggaran BMKG dipotong, cewek-cewek Kerawang, rangkuman efisiensi, macam-macam ya. Ini populernya 13 juta, 12 juta. Presiden kalau jabatannya habis ngapain? Kenapa keyboard aja nggak sesuai abjad? Anak depresi karena HP dijual. Pokoknya something kayak gini ya. Nah, jadi dia ngomongnya topiknya model-model tren kayak gini ya. Nah, ini menurut gua salah satu yang bikin channel seperti ini terus diminati ya. Ini ada lagi nih, 1 juta penonton. Kalau dia spesifik, misalnya lagi rame ya, Abizar viral karena arogan ya kan, atau yang lain misalnya kayak ngomong Cimehong gitu kan ya, yang jualan makanan kemudian ada yang ketemu ada serangganya kayak gitu ya. Nah, itu bisa pro dan kontra, itu bakal lebih rame lagi. Tergantung dengan niche-nya kamu bisa ngomongin, kalau dia kan ngomongin mengenai berita dan seputarnya. Kalau kuliner lu bisa ngomongin berita kuliner ya kan. Kalau misalnya lu ngomongin tentang fashion, lu gaming bisa ngomongin tentang dunia gaming ya kan. You put some trends lah ya. Lagi ada gosip apa di situ lu taruh di situ ya. Jadi itu bikin orang yang ngikutin channel lu ngerasa lu ini up to date gitu ya. Paham ya guys ya? Nah, kalau misalnya seperti itu, jadi orang kayak ngerasa kalau misalnya dia nggak nonton channel lu, dia berasa ketinggalan. Bisa paham guys? Nah, itu ya. Itu adalah tips keduanya. Nah, sekarang kita akan ke tips terakhir nih ya. Tips terakhir ini menurut gua yang paling yang paling relevan dengan semuanya ini ya, yang bisa bikin channel lu tetap ada yang nonton meskipun sampai kapanpun. Oke, langsung kita lihat. Oke, tips selanjutnya ini penting banget ya kan, baik lu yang pakai wajah ataupun nggak pakai wajah. Cuman ini lebih penting lagi buat kamu yang nggak pakai wajah. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena ini adalah cara ngomongnya kamu. Nah, cara ngomong ini penting ya guys ya. Cara ngomong atau pembawaan intonasi ya kan, itu penting sekali ya. Jangan ngomong kayak muka batu. Muka batu. Moy. Maksudnya jangan flat gitu ya. Jadi kalau ngomong itu jangan kayak blok ketiduran. Bener nggak? Paham ya? Kalau ngomong kayak gitu kan kayak hipnotis ya. Jadi ngomong itu mesti ada cepet, lambat, naik, turun, ya kayak gitu. Jadi kayak musik. Ya, bisa cepet, bisa lambat, bisa keras, bisa nggak keras ya kan, ya pokoknya something kayak gitulah. Ada intonasi naik turunnya. Tujuannya apa? Tujuannya bikin orang menarik ya kan. Dan juga kalau misalnya kamu ngomong sama seperti gua kayak gini ya, ini ada contoh nih kayak Rotten Mango ya kan. Well.rottenmangopodcast.com. A few disclaimers for today's case. There are a few mentions of DD and SA, so it did progress from there. Nah, lihat ya. Jadi dia ngomong itu kadang-kadang mukanya tuh gini. Isinya cuma dia gosip aja guys ngomongnya. Tangannya gini sedikit. Nah, kemarin tuh ada yang protes sama gua. Pak, tangannya tolong ya. Begini aja Pak, diem Pak ya. Jangan begini. Lu siapa? Ngatur-ngatur gitu ya. Kok mau begini kayak gue mau begini terserah, ngerti kan? Justru itu sebenarnya yang dinamakan dengan pattern disruption, ya kan? Pattern interrupt. Jadi ketika kita ngomong begini, orang tuh kayak, dia maksudnya apa gini ya? Oke? Atau palanya gini, mikirin apa? Kayak gitu guys. Jadi itu salah satu trik yang bisa bikin video lu itu tetap engage, ya kan? Tetap bisa bikin orang itu tertarik dengan kepribadiannya lu. Jadi kalau lu kepengen channel lu banyak yang nonton, sampai kapanpun, orang itu mesti tertarik dengan kepribadian lu. Terutama buat kamu yang jadi host, apalagi kamu yang nggak ada mukanya, ya kan? Kan ada teman-teman di sini pengen bikin video introvert, ya kan? Nggak mau ada mukanya. Nah, suara itu penting. Nah, kalau ada mukanya, lebih enak sebenarnya, karena kamu bisa kayak gue, ya kan? Tangannya begini, palanya begini, lihat kiri kanan dan lain sebagainya, ya kan? Dari apa yang kita pakai aksesoris, nah itu bisa bikin orang lebih memorable, lebih inget sama kamu, ya. Bisa paham ya guys ya? Jadi itu menurut gue adalah hal-hal yang perlu kamu perhatikan ketika kamu bikin video, bahwa mungkin hal-hal kecil yang menurut tuh kayak nggak penting. Yang penting isinya lah Pak ya, apa yang gua sharing ini Pak ya, apa yang gua kasih lihat ini pemandangan alam lah atau apa kayak gitu, atau tips yang gua ini bener-bener daging. Well, that's part of it. Gua bukan ngomong enggak sama sekali, tapi cara lo ngebawain, suaranya elu, gayanya elu, baju yang lo pakai, penampilannya lo, itu juga sama pentingnya guys. Makanya gue bilang kalau lo nggak mau ngebosenin ya kan, nggak mau ini ya kan, ya lo mesti coba berubah ya. Oke. Siapa yang siap berubah di sini? Ya, kalau siap berubah, langsung diklik like sekarang ya dan komen saya mau berubah Pak.